تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah. Ada satu riwayat dari seorang sahabat yang bernama Umar bin Murrah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Ja'a rajulun min quda'ati ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita anni in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu shalawatil khamsa wa sumtu ramadana wa qumtu layali wa addaitu zakata fa mimman ana. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam lahu man mata ala hadza kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada yaumal qiyamah hakadza wa nasaba usbu'ahu ma lam ya'ki walidayhi. Satu riwayat yang datang dari Umar bin Murrah radhiyallahu taala anhu annahu qala ja'a rajulun minal qada'ah. Ada seorang laki-laki datang dari pedesaan, datang dari kampung, datang dari Baduy. Ilan nabi alaihi salatu wassalam. Laki-laki ini datang menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian kata laki-laki itu, ya Rasulullah, ara'aita anni in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ya Rasul, gimana pendapatmu ya Rasul? Seandainya aku ini bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan engkau ya Rasulullah adalah utusan Allah. Wa sholaitu shalawatil khamsa, kemudian aku kerjakan, aku dirikan sholat yang 5 waktu. Wa sumtu ramadana, kemudian bulan suci Ramadan aku puasa. Wa qumtu layalihi, malamnya aku sholat. Wa adaitu zakat, zakat aku bayar. Kata seorang laki-laki di hadapan Nabi, ya Rasul, gimana kalau aku baca 2 kalimat syahadah, kemudian aku dirikan sholat, aku puasa, aku taraweh, aku bayar zakat. Pamimman anak, maka termasuk golongan gimana aku ini? Pertanyaan seorang laki-laki yang ia lontarkan di hadapan baginda Rasul. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam lahu man mata ala hadza. Kemudian kata Nabi kepada orang yang bertanya itu, man mata ala hadza, siapa orang yang mati dalam kondisi ini, dia baca 2 kalimat syahadah, dia mendirikan sholat Ramadan, dia puasa, malamnya dia tarawih, sholat malam, kemudian hartanya dia bayarin zakat, maka kata Nabi, orang yang seperti ini kana ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Orang yang seperti ini kelak nanti di hari kiamat akan bersama para nabi-nabi, akan bersama para siddiqin dan para orang-orang yang mati syahid. Keuntungan orang
Islam. Jadi ketika kita Islam, kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini pelajaran buat kalian. Harus senantiasa tajdidul iman. Harus senantiasa memperbaharui iman. Kalian bangun tidur nih, baca syahadat. Mau tidur, baca syahadat. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan ada satu perbuatan yang kita lakukan yang kita tidak tahu perbuatan itu mengeluarkan kita dari Islam. Entah apa yang kita lakuin, tahu-tahu Allah tidak mengakui bahwa diri kita itu Islam. Maka untuk itulah tajdidul iman. Artinya perbanyak membaca 2 kalimat syahadat. Nah, ketika kita membaca 2 kalimat syahadat, kemudian kita melaksanakan mendirikan sholat yang 5 waktu. Datang bulan suci Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa. Di malam harinya pun kita melaksanakan sholat malam. Seandainya kita ada harta dan kita keluarkan zakatnya, maka kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama para nabi-nabi, dikumpulkan bersama siddiqin, dikumpulkan sama-sama orang yang mati syahid. Artinya bagaimana? Bahwa orang ini dipastikan di akhirat nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Nabi? Malam ya'ki walidai. Dengan catatan selagi kita tidak derhaka dengan kedua orang tua. Nah, ini catatan. Catatan buat kita, catatan buat kalian semuanya. Sebanyak apapun kita ibadah kepada Allah, sekhusuk apapun sholat dan ibadah kita kepada Allah, sebanyak apapun kita sedekah kepada Allah, namun di sisi lain kita pernah melukai hati orang tua. Kita pernah menyakiti hati orang tua. Kita pernah menzalimi orang tua. Maka sebegitu banyaknya ibadah dan kebaikan yang kita lakukan, semuanya enggak diterima sama Allah. Nauzubillahimin. Betapa keramatnya orang tua kita. Artinya, diterima dan tidak diterimanya ibadah kita tergantung bagaimana ridhonya orang tua. Seandainya terjadi, tapi nauzubillahi min zalik. Seandainya terjadi di antara kita atau di antara kalian, orang tua kalian itu enggak ibadah. Sholat enggak, puasa kagak, pokoknya enggak berbuat baik. Yang banyak ia lakukan dosa. Lalu bagaimana kita sebagai seorang anak? Nah, kita sebagai seorang anak tidak terkait dengan peribadatan orang tua kita. Mau orang tua kita ibadah kah, enggak kah, maksiat kah, berdosa kah, itu urusan orang tua kita. Kewajiban kita birrul walidaini. Kewajiban kita berbakti sama orang tua. Wabil walidaini ihsana. Maka kepada orang tua itu harus berbuat baik. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji, umroh, dan selain-lainnya. Sebegitu banyaknya ibadah yang kita lakukan, tidak akan ada nilai pahalanya kalau orang tua kita itu murka sama kita. Malam ya'ki walidai, kata Nabi. Tapi mereka, kalau kalian ibadah, mau sholatnya, mau puasa, mau apa, tapi kalian melukai hati kedua orang tua kalian, sebelum kalian minta maaf, maka pahala kalian belum ada sama sekali. Baru nanti akan tercatat ketika kalian sudah minta maaf dan kedua orang tua mau memaafkan. Nah, ini catatannya.
Kalian itu punya dua orang tua. Ada orang tua yang membesarkan kalian, memberikan makan kalian, memberikan asupan kepada jasad kalian. Itu adalah ayah dan ibu. Ada lagi orang tua kalian, itu yang mengisi ruh kalian. Jadi kalau orang tua kalian mengisi jasad kalian, jasmani kalian, ada lagi orang tua yang mengisi ruhaniah kalian. Itu adalah guru. Dan itu sama kedua-duanya. Artinya apa? Ridhonya guru, ridhonya Allah. Murkanya guru, murkanya sama. Ridho orang tua, ridho Allah. Murka orang tua, murka Allah. Maka untuk itu kalian harus jaga. Harus jaga sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Baik orang tua yang membesarkan lewat jasmani kalian, ataupun orang tua yang memasukkan ilmu ke ruh kalian. Dua-duanya dalam posisi yang sama, dan raihlah keredoan dari kedua orang tua kalian ini. Nah, kalau itu kalian lakukan. Sholat kalian kerjakan. Puasa kalian kerjakan, sholat malam, zakat, haji, umroh kalian semua lakukan. Di sisi lain kalian juga mendapatkan ridho dari orang tua kalian. Maka sesungguhnya kelak di hari kiamat kalian akan dikumpulkan bersama para nabi-nabi. Kalian akan dikumpulkan dengan para sadiqin. Kalian akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Nah, nabi, siddiqin, syuhada di akhirat mereka tidak lain tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian yang mendapatkan ridho orang tua, maka kalian juga akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah ketika orang tua kalian masih hidup, taat dan patuhlah kepada kedua orang tua kalian. Jangan ngelihat kelakuan orang tua kalian. Syukur-syukur orang tua kalian ahli ibadah seperti kamu. Kalaupun terjadi orang tua kalian yang tidak mengenal Tuhannya, terjadi ke orang tua kalian gak sholat, gak ibadah, gak apa, itu urusan orang tua sama Tuhan. Urusan orang tua sama Allah. Tugas kita sebagai anak adalah berbakti. Nah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mendapat keridhaan dari kedua orang tua, dan kelak di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.